Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa huwal hamidul majid wa nashkuruhu azza wa jalla syukran yastawjibul mazid wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul hukmu fi ardihi wa samaihi wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul azim wa khatamu anbiyaih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa'usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bersyukur atas nikmatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, para pengikutnya dan pengikut-pengikutnya, hatta kita sebagai umatnya sampai yaumil akhir. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Bilal bin Rabah barangkali adalah nama yang sudah tidak asing di telinga kita. Ia adalah sosok yang begitu kokoh dalam menjaga keimanannya. Bahkan ia rela didera oleh siksaan yang menyakitkan, namun keimanannya sama sekali tidak tergoyahkan. Hatinya tetap mengatakan Allah Ahad, Allah Al-Ahad, Allah Tuhan yang Esa. Ia adalah potret manusia yang matang dalam bertauhid. Sekalipun godaan dan siksaan datang menyerbu bertubi-tubi, keimanannya tidak pernah goyah sedikit pun. Sekalipun kekayaan materi dan jabatan ditawarkan oleh kaum kafir Quraisy kepadanya, ia dengan mantap menolak semua pemberian yang mampu menjual keimanannya. Bahkan ia tidak gentar sama sekali meski dirinya harus berhadapan dengan pedihnya siksaan. Itulah Bilal bin Rabah, salah seorang sahabat kinasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah muadzin beliau, juga salah seorang sahabat yang gigih membela beliau dari kaum kafir Quraisy. Kisah kehidupannya tentu sangat menarik. Kenapa demikian? Karena laku hidupnya berhasil menggambarkan tentang sebuah perjuangan mempertahankan keimanan di tengah siksaan yang mendera dirinya. Sebuah kisah yang tidak akan pernah bosan untuk kita dengar, walaupun terus diulang-ulang sepanjang zaman. Dalam kisah Bilal bin Rabah terdapat pelajaran yang begitu berharga, bahwa sesungguhnya iman jauh lebih penting ketimbang segala sesuatu di dunia ini. Iman lebih penting daripada harta, lebih mulia daripada jabatan duniawi, bahkan lebih berharga daripada dunia dan isinya. Keimanan yang kuat
niscaya akan mampu memberikan pemiliknya kekuatan untuk menghadapi segala rintangan meskipun berat. Ya, dalam kisah Bilal bin Rabah inilah kita bisa menemukannya. Saudara-saudara, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bilal lahir di daerah As-Sarrah sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Ayahnya bernama Rabah al-Habsyi, sementara itu ibunya bernama Hamamah, seorang budak wanita berkulit hitam yang bernama Hamamah, yang tinggal di Mekah. Karena kulit ibunya yang hitam tersebut, sebagian orang memanggil Bilal dengan sebutan Ibnu Sauda, putra wanita hitam. Bilal dibesarkan di kota Ummul Quran, Mekah, sebagai seorang budak milik keluarga Bani Abdudzar. Bilal konon diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting kaum kafir saat itu. Ketika Mekah disinari cahaya agama baru dan Nabi Muhammad SAW mulai menyerukan seruan tauhid, Bilal bin Rabah termasuk orang pertama yang memeluk Islam. Ketika Bilal masuk Islam, hanya ada beberapa orang di muka bumi yang setuju untuk memeluk agama Islam, seperti Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, dan ibunya Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, serta Al-Miqdad bin Al-Aswad. Saat Bilal bin Rabah merasa penganiayaan kaum musyrik terhadap umat Islam lebih berat dari siapapun, berbagai kekerasan, siksaan, dan kekejaman mendera tubuhnya. Namun seperti muslim lemah lainnya, ia saat itu tetap bersabar menghadapi ujian di jalan Allah dengan kesabaran yang jarang bisa ditunjukkan oleh siapapun. Orang-orang Islam seperti Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib masih memiliki keluarga dan suku yang membela mereka. Akan tetapi orang-orang yang tertindas, mustad'afun, dari kalangan hamba sahaya dan budak tidak memiliki siapapun, sehingga orang-orang kafir Quraisy menyiksa mereka tanpa belas kasihan. Orang-orang kafir Quraisy ingin menjadikan penyiksaan atas mereka sebagai contoh dan pelajaran bagi setiap orang yang ingin mengikuti ajaran Muhammad ketika itu. Kaum yang tertindas itu disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy yang berhati sangat kejam dan tak mengenal kasih sayang, seperti Abu Jahal yang telah menodai dirinya dengan membunuh Sumayyah. Ia sempat menghina dan mencaci maki, kemudian menghujamkan tombaknya tepat di perut Sumayyah hingga menembus punggung, dan gugurlah syuhada pertama dalam sejarah Islam. Sementara itu, saudara-saudara seperjuangan Sumayyah, terutama Bilal bin Rabah, terus disiksa oleh kaum kafir Quraisy tanpa henti. Biasanya apabila matahari tepat di atas ubun-ubun dan padang pasir Mekah berubah menjadi perapian yang begitu menyengat, orang-orang kafir Quraisy itu mulai membuka pakaian orang-orang Islam yang tertindas itu, lalu memakaikan baju besi pada mereka dan membiarkan mereka terbakar oleh sengatan matahari yang terasa semakin terik. Kaum kafir Quraisy tidak cukup memaksa umat Islam yang lemah untuk menghina Nabi Muhammad SAW. Lebih dari itu,
Mereka memang sengaja menyiksa umat Islam yang lemah dengan siksaan yang kejam. Tak jarang, karena siksaan yang teramat pedih, umat Islam tersebut terpaksa mengikuti kehendak kaum kafir Quraisy yang menyiksa mereka secara lahiriah. Meski demikian, hati mereka tetap berserah diri kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun, hal semacam ini tidak berlaku bagi Bilal bin Rabah. Baginya penderitaan masih terasa terlalu ringan jika dibandingkan dengan kecintaannya kepada Allah dan Rasulullah. Sekalipun kaum kafir Quraisy saat itu termasuk Umayyah bin Khalaf dan para algojonya menghantam punggung telanjang Bilal dengan cambuk, tetapi sang muadzin itu hanya berkata, Ahad, 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 Allah Maha Esa, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Bahkan pada suatu kesempatan, kaum kafir Quraisy itu menindih dada telanjang Bilal dengan sebuah batu besar yang panas. Bilal saat itu hanya berkata, Ahad, 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 Allah Maha Esa. Saat mendengar persaksian Bilal tersebut, kaum kafir Quraisy semakin bersemangat menyiksanya, namun Bilal tetap mengatakan Ahad, Ahad, Ahad. Mereka bahkan memaksa Bilal agar memuji Latta dan Uzza, tetapi Bilal justru memuji nama Allah dan Rasul-Nya. Mereka terus memaksanya. Ikutilah yang kami katakan, Latta dan Uzza, Latta dan Uzza. Tapi Bilal tetap mengatakan Ahad, Ahad, Ahad. Subhanallah, luar biasa. Luar biasa kekuatan iman daripada Bilal bin Rabah. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikian sebagian kisah singkat daripada Bilal bin Rabah. Beliau adalah muadzin pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meskipun disiksa oleh Allah oleh kaum kafir, tapi keimanannya lebih besar, cintanya lebih besar kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga tetap teguh pendiriannya dan mengatakan Allahu Ahad, Ahad, Ahad. Saudara-saudara, kisah singkat Bilal bin Rabah yang barusan disampaikan memberikan pelajaran berharga betapa keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang teramat penting dalam hidup ini. Bahkan dunia dan isinya tidak akan bisa ditukar dengan keimanan. Bilal mengajarkan kepada kita, meski badan didera oleh rasa sakit yang tak terperikan, tetap saja iman nomor satu. Allah Subhanahu wa ta'ala harus selalu kita utamakan, sebab Dia telah menegaskan bahwa barang siapa mengingkarinya, maka ia akan memperoleh kesesatan yang luar biasa. Firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida.
Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasul-Nya, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, dan kitab yang dia turunkan sebelumnya. Siapa yang kufur kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para Rasul-Nya, dan hari akhir, sungguh dia telah tersesat sangat jauh. Hal inilah yang dulu juga pernah menimpa Masitah, tukang sisir Fir'aun. Demi mempertahankan keimanannya, ia rela meregang nyawa dihukum mati oleh tuannya. Oleh karena itu, marilah kita memperkokoh keimanan kita, mempertebalnya dengan giat mendekatkan bertaqarrub diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, itulah yang bisa disampaikan. Semoga ada hikmahnya, dan mohon maaf apabila ada dalam penyampaian banyak kata orang Sunda mah kacaletot. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang baik semoga bermanfaat, yang jelek itu kelemahan pribadi saya sendiri sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.